Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Alfiana Rahmawati dari Program Studi Psikologi Islam semester 2 IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses memori. Sebelum saya menjelaskan tentang proses memori, saya juga akan menyebutkan jenis-jenis memori yang ada pada proses memori. Memori, apa sih memori itu? Memori yaitu tempat pengambilan, penyimpanan, dan mengeluarkan kembali informasi yang telah kita dapatkan. Ada 3 jenis memori dalam proses memori. Yang pertama yaitu memori sensoris, yang kedua yaitu memori jangka pendek atau short term memory, yang ketiga yaitu memori jangka panjang atau long term memory. Yang pertama yaitu memori sensoris. Memori sensoris ini berkaitan erat dengan proses penerimaan stimulus dari panca indera yang kemudian akan disimpan sebagai suatu ingatan tertentu. Memori ini sifatnya hanya sementara dan informasi yang didapatkan mudah hilang. Memori ini mencatat informasi atau stimulus yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu visual melalui mata, bau melalui hidung, pendengaran melalui telinga, dan rabaan melalui kulit. Apabila informasi atau stimulus yang kita terima itu tidak diperhatikan dengan baik, maka akan mudah hilang. Tapi sebaliknya, apabila stimulus atau informasi yang kita terima kita perhatikan dengan baik, maka informasi yang diterima akan ditransfer ke memori jangka pendek. Pada memori sensoris ini hanya menyimpan informasi atau stimulus yang kita terima selama 1-10 detik. Yang kedua yaitu memori jangka pendek atau short term memory. Proses pada memori jangka pendek ini yaitu menyimpan informasi secara sementara, yang artinya tidak bisa berlangsung secara lama. Informasi yang didapatkan akan diterima di otak dengan sebutan kontrol proses. Pada kontrol proses ini yang menentukan cepat atau lambatnya kita dalam menganalisa informasi atau stimulus yang kita terima. Kapasitas pada memori jangka pendek ini juga terbatas. Jadi kemungkinan informasi yang kita dapat akan mudah hilang. Sistem memori jangka pendek ini menyimpan informasi atau stimulus kisaran 30 detik. Yang ketiga yaitu memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat lama dan relatif bersifat permanen. Pada proses ini dilakukan dengan menyaring inti dari informasi yang kita dapat, maka penyimpanan informasi bisa berlangsung secara lama. Selain itu, kapasitas penyimpanan dalam memori jangka panjang juga besar, sehingga banyak memori yang diingat secara permanen. Nah, setelah saya menjelaskan tentang jenis-jenis memori yang ada pada proses memori, selanjutnya saya akan menjelaskan proses memori. Proses pembuatan memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensoris di panca indera dan dikirim ke otak. Selanjutnya, otak mempersepsikan informasi, kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar sekitar 1 menit. Memori jangka pendek kemudian mengirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tanggapan. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat melalui jejak-jejak memori yang terbentuk. Semakin sering dipanggil, memori akan semakin mudah untuk ditemukan dan jejak-jejaknya semakin jelas. Namun sebaliknya, apabila memori tidak pernah dipanggil atau tidak pernah digunakan, maka akan meluap dan terjadinya lupa atau kondisi tidak dapat diingat kembali suatu memori. Memori lupa dapat dikembalikan dengan melalui ciri-ciri informasi yang masih diingat.
pada memori kontrol bekerja jika keinginan kuat, harapan, motivasi, minat, dan usaha. Namun apabila tidak ada hal tersebut, maka kontrol tidak akan bekerja dan memori tidak akan tersimpan. Kualitas kontrol tergantung pada banyaknya informasi yang tertangkap oleh panca indera. Semakin banyak tertangkap, maka penyimpanan memori akan lebih baik. Kontrol lainnya yaitu frekuensi, di mana semakin banyak frekuensi yang didapatkan, maka semakin baik pula penyimpanan memorinya. Nah, itu teman-teman, bagaimana proses memori yang terjadi pada manusia. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.